Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afiati Zahar 518055435 dari kelas PGSD 5C. Nah, kali ini, pembelajaran kali ini materi yang akan diberikan adalah gaya dan jarak benda. Nah, sebelumnya udah belajar tentang apa itu gaya dan jenis-jenis gaya. Ini adalah hubungan antara gaya dan jarak benda. Oke, kita masukkan materinya. Apa aja sih cakupan materi dalam pembelajaran kami? Nah, cakupan bahasanya ada 5. Pengertian gaya gerak, pengaruh gaya terhadap pengaruh gaya terhadap pengukur gaya dan besar. Nah, sebelumnya kalian tahu apa itu pengertian gaya dan kalian kan membahasnya kembali. Nah, pertama adalah pengertian gaya. Gaya itu apa sih? Itu adalah besaran atau besaran yang mempunyai nilai dan angka. Artinya, dalam mempermenunjukkan gaya harus jelas dan seperti contoh gaya berupa besaran, seperti menarik kereta. Nah, karena kenapa kuda menarik kereta? Kuda memiliki besaran yang lebih contoh dalam mengangkat timba air seseorang. Nah, besaran seseorang ini lebih kuat dari orang embed dalam tim. Contohnya adalah contoh gaya beran, seperti mobil-mobil penjual yang mendorong gerobak penjualnya. Nah, yang gerak adalah peralihan kedudukan baik hanya sekali maupun berkali-kali. Nah, gerak itu apa sih? Jadi, hubungan gaya dan terkait karena gaya dapat mempengaruhi gerak pada benda. Hal ini dapat ditiru sehari-hari seperti contoh tadi yang sudah dijelaskannya. Maka dari itu, pengaruh gaya terhadap benda selalu pertama terhadap gerak. Nah, ini dibagi menjadi 4, menggerakkan benda diam, membuat gerakan, dan mengubah arah gerak. Yang pertama adalah menggerakkan gambar, sudah mendorong meja, dan lama sedang menarik mobil. Hal ini terjadi karena dia mendapat gaya dari dorongan tangan oleh Arya dan Lano. Nah, selanjutnya gerakan. Contohnya itu adalah melajukan motor. Melajukan motor yang sedang melaju, kemudian gerakannya dengan gas yang ditambah, maka melaju lebih cepat. Hal ini terjadi karena dengan putaran gas dalam motor gaya pada mesin motor. Selanjutnya adalah memperlambat gerak. Contohnya, mobil berhenti karena direm. Hal ini gaya hambat pada roda mobil. Gaya hambat tersebut merupakan dari efek ini terjadi karena antara tangkas rem dengan ban yang bersamaan. Arah gerakan. Contohnya pada gambar tersebut adalah Vero dan Aulia sedang bermain. Aulia melemparkan bola yang menuju ke arah Vero dan dikembalikan menuju ke arah Aulia kembali. Jadi A melemparkan bola dan B mengembalikan lagi bolanya terhadap. Jadi mereka saling merubah arah gerakan. Nah, materi selanjutnya, pokok selanjutnya adalah pengaruh gaya terhadap bentuk. Nah, benda yang diberi gaya itu berubah menjadi 2 keadaan, yaitu memanjang dan menurun. Contoh perubahan memanjang itu, seorang memain panahan, alat panah akan memanjang. Maka itu merupakan contoh lainnya ada memipih. Orang sedang membuat gerabah. Nah, saat membuat gerabah tanah liat tersebut kan dengan tangan itu merupakan sebuah pengukur gaya. Pengukur gaya disebut dinamometer. Dinamometer yang biasa digunakan untuk mengukur gaya-gaya sederhana dinamakan neraca pegas. Neraca pegas ini sering digunakan dalam percobaan di laboratorium atau di kelas dalam pembelajaran IPA. Terakhir, ada besar gaya. Besar kecil gaya itu tergantung pada sumber yang kuat menghasilkan gaya yang besar. Sedangkan sebaliknya, sumber gaya yang lemah menghasilkan gaya. Contohnya itu, lengan anak kecil tak mampu menggeser lemari plastik. Nah, hal terjadi karena gaya yang dihasilkan ini tak cukup untuk mendorong beratnya lemari. Kan orang dewasa mendorong besarnya lemari karena orang dewasa ini mempunyai gaya yang kuat
sudah lemari. Nah, bagaimana pembelajaran kali ini? Karena terkait dari dalam kehidupan pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.